Hari ini Aik temenin aku seharian makan makanan ala drama Korea. Alright, jadi hari aku kepengen makan makanan serba yang ada di drama Korea. Nah yang pertama, kalau nonton drakor udah pasti banget nemu yang namanya odeng. Cuma ternyata yang kuah habis, akhirnya ini aku pesen yang pedas manis aja. Walaupun ini bukan tipe odeng yang lembut banget gitu, tapi enak, ikan yang berasa. Dan itu ternyata tipe odeng yang pedas, cuma dikasih lagi sama saus pedas manis, jadi makin pedas lagi. 8,5/10. Next, kalau nonton drakor pasti sering banget kan ngeliat fried chicken ala Korea. Jadi mari kita bikin versi sat-satnya. By the way, tadi aku udah panaskan 2 sendok makan mentega, lalu masukkan cancelernya saus gochujang. Soalnya sekarang saus gochujangnya udah ada versi pouchnya. Sausnya harus dimasak ya guys, biar makin enak. Mana harganya cuma 15 ribuan doang. Bisa buat makan sekeluarga dan tenang aja, ini halal ya. Nah kalau udah tinggal masukin deh ayam crispy-nya. Aduk semuanya hingga tercampur rata, taburkan biji wijen dan daun bawang. Dan tada, udah jadi deh. Karena orang Korea tuh suka banget makan ramyeon, jadi ini aku tambahin mie juga ya, biar lebih mantap. Sausnya pengen aku campurin ke mie-nya. Oh my god, rasanya bener-bener enak banget. Pedas, manis, gurih, sausnya dimasak gini makin enak. Rasanya nggak kalah dengan ala-ala resto Korea. Ini mah real, tinggal cemplang-cemplung, masakan bisa jadi enak pakai saus ini. Bener-bener bikin masakan jadi makin enak. Apalagi dimakan pakai mie kayak gini, cocok banget nagihin. Udah deh, mulai sekarang nggak usah beli-beli di restoran Korea lagi, karena bikinnya segampang ini. Jadi jangan lupa cari dan masak cancelernya saus gochujang yang baru ini. Karena aku suka, aku rating 9/10. Terakhir, kalau nonton drakor juga pasti sering banget aku ngeliat ada namanya hotdog. Yang pertama aku mau cobain yang original dulu. Ternyata enak kayak roti goreng, cuma versi nggak terlalu ngembang banget, dan isiannya ini ada kacang sama gula merah. Nah kalau ube ini bener-bener isinya ubi ungu yang dibuat gitu ya, homemade. Enak juga karena nggak terlalu manis dan pastanya lembut. 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian ini Aik temenin aku nostalgia makanan yang sempat viral dari luar negeri yang worth it untuk dicobain. Alright, jadi saat ini aku pengen makan makanan yang sempat viral dari luar negeri yang menurut aku worth it banget untuk dicobain karena emang beneran enak. Yang pertama, kan masih ingat gak sih Dalgona Coffee waktu zaman pandemi? Untuk kopi romantis, kenapa menurut aku worth the hype lagi? Karena emang beneran enak, tekstur kopinya creamy dan berasa banget gitu. Menurut aku ini lumayan enak, aku rating 8,5/10. Lanjut, ini juga menurut aku makanan yang super viral di Malaysia, tapi menurut aku emang beneran enak, namanya ayam cili padi. Biar cepet, aku pakai ayamnya Kenzo Crispy yang produk barunya aja. Ini udah aku goreng selama 6 menit ya. Sekarang kita buat cili padinya, tinggal chopper aja semua bahan-bahan. Tumis semuanya sampai wangi. Masukin daun jeruk, garam, micin sama gula sedikit. Nah ini sebelum dicampurin aku mau icip ayamnya dulu deh. Bener-bener juicy-nya dapet. Crunchy crispy juga pol enaknya. Nah kalau udah matikan kompornya dan masukin ayamnya ke sambal cili padi dan aduk rata deh. Dan tada, udah jadi ayam cili padi. Oh my god, tempting banget. Langsung kita makan. Duh, bener-bener enak banget deh, crispy sama pedasnya nyantol banget, bikin ketagihan. Gak heran sih banyak yang FOMO sama ayam crispy cancer yang baru. Dimasak simpel kayak gini aja udah bikin nambah nasi terus. Lagi nasi anget dipakein ayam pakai sambal sih, itu literally comfort food ya. Trust me deh, ini jangan ditunda belinya ya. Soalnya cancer kalau lagi ngeluarin yang seenak ini biasanya cepet banget hilang dari rak. Digoreng dong udah juara, disambelin makin nagih. Bener-bener tipe ayam yang susah gagal dimasak apa aja. Karena aku suka, aku rating 9/10. Lanjut, ini juga makanan viral dari Korea, literally worth the hype, Dubai Chewy Cookie. Marshmallow dijadiin mochi kayak gini, di dalamnya dikasih pistachio kunafa. Oh my god, enak banget. Apalagi ini masih kayak garing-garing gitu ya kunafanya. 10/10. Terakhir, gara-gara Mbak Dubai, ini crumble ini tiba-tiba viral. Kalau kalian beli di bakery yang oke, ini bener-bener enak banget. Nah adonannya flaky dan berlayar banget. Apalagi ini di dalamnya ada filling coklatnya, rich banget rasanya. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan yang sempat lewat di FYP aku akhir-akhir ini. Alright, jadi hari ini aku pengen makan makanan yang sempat lewat di FYP aku akhir-akhir ini. Yang pertama, ini sering gak sih lewat di FYP kalian? Nugget dipakein sambal gepuk. Pertama, kita goreng dulu nugget Kenzo Crispy-nya sampai matang. Baru deh kita bikin sambal gepuknya. Tinggal ulek aja semua bahan sampai halus. Kalau udah, siram deh pakai minyak panas. Lalu pindahkan nugget yang udah digoreng tadi di atas cobekan sambal gepuk dan digebuk-gebuk nuggetnya. Tuh, tetap crispy loh nuggetnya dan gak hancur. Best banget sih ini. Terakhir, tinggal di plating deh pakein timun, kol goreng, dan tada, udah jadi deh. Tada, udah jadi. First bite, bismillah.
Oh my god, bener-bener enak banget. Real ini sih yang nggak bisa masak juga bisa bikin menu ini, soalnya cuma tinggal goreng nugget dan gebukin deh pakai sambal, udah jadi. Tuh lihat deh, kalau nugget Hansler selain crispy tuh emang tebal dan berdaging banget. Masih anget ketemu nugget sama sambal gepuk, udah deh nggak mungkin gagal. Fix ini bukan cuma hacks menu ngasal. Nugget crispy-nya Hansler dipakein sambal gepuk udah pasti enak banget sih, literally comfort food yang sedap. Mau cobain yang lain pun pasti ujung-ujungnya balik ke nugget Hansler. Dimakan pakai sambal apapun nggak pernah salah deh, kalian langsung aja cobain ya. Karena aku suka, aku rating 10/10. Lanjut, ini juga sempat lewat di FYP aku, katanya bawang goreng dikasih kental manis sama roti enak, dan ini juga lumayan viral di threads kalau nggak salah. Walaupun ini agak aneh sebenarnya, tapi apa kita cobain aja. Menurut aku sih ini rasa lebih dominan ke kental manisnya sih, jadi bawang gorengnya tuh baunya udah nggak ada lagi, jadi kayak cuma ada teksturnya doang. Rasanya nggak seaneh yang aku bayangkan, tapi juga nggak yang oke juga ya. 6/10. Terakhir, akhirnya aku ngiler banget ngeliat orang makan strawberry cup pakai Dubai Chewy Cookie. Sebenarnya sih overall untuk rasa udah pasti enak lah ya, strawberry ketemu coklat ketemu Dubai Chewy Cookie. Cuma paling menurut aku ini coklatnya agak kesedikitan aja. Dubai Chewy Cookie lumayan enak sih, dia bukan hanya manis tapi ada gurih kunafanya sedikit dan masih crunchy juga. 6/10 lah ya. Oke deh guys, segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Hari ini Aik temenin aku makan makanan favoritnya Mingyu 17. Alright, jadi hari ini aku bakal makan makanan favoritnya Mingyu 17. Nah yang pertama, aku tuh sempat ngeliat video kalau Mingyu tuh suka banget sama sate. Tapi menurut aku ya, emang sate itu kalau dikenalin sama orang luar pasti semuanya tuh rata-rata pada suka. Nah, mungkin nggak pedes kali ya. Dan bumbunya juga enak banget, manis kecap, smoky. Bagi dipakein bumbu kacang, mantep banget, semuanya sih pasti bakal suka ya. 10/10. Nah lanjut yang kedua, katanya Mingyu tuh suka banget sama sneakers. Sama dong kayak aku berarti, soalnya kalau ke supermarket aku pasti selalu beli sneakers. Karena enak banget ya, aku suka dari sneakers itu perpaduan coklat susunya yang creamy, karamelnya yang chewy, nougat yang lembut ditambah kacang yang crunchy. Jadi setiap digigit tuh kayak punya tekstur yang beda-beda gitu loh. Bener deh ya, nagihin banget. Apalagi sekarang kita bisa dapat satu Mingyu transparent card eksklusif untuk setiap pembelian 10 sneakers 70 gram di e-commerce. Dan ini langka loh ya, by the way, mana dibuat langsung dari Korea lagi. Jadi jangan lupa buruan serbu ya. Untuk sneakers yang aku suka banget, aku rating 10/10. Oke, terakhir kayak aku waktu tuh ngeliat Mingyu kayak enak banget ya, dia suka banget sama ramyeon. Tapi gak salah sih, kayaknya semua orang memang suka sama ramyeon. Aku juga suka banget. Apalagi masaknya dipakein telur dan dibuat kental kayak gini. Bumbunya tuh jauh lebih medok, lebih gurih, lebih wangi. Dan aku suka juga, aku rating 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku cobain makanan Blok M yang belum pernah aku cobain. Alright, Blok M lagi dan lagi. Jujur aku udah gak tau lagi ini video aku yang keberapa di Blok M. But it's okay, karena banyak banget sih ya tenan-tenan di sini yang selalu baru-baru. Pertama, ini aku penasaran banget sama Taco Taco Club, cuma agak kecewa karena ternyata dibuatnya tuh bukan yang panas. Lanjut, as a cheesecake lovers, dari dulu tuh aku udah penasaran banget sama ini Busy Cafe, cuma ini baru kesampaian sekarang. Dan ternyata enak banget, aku suka lagi. Ini bukan cheesecake yang gak terlalu enak gitu loh. Teksturnya lembut padat tapi nggak yang banyak banget, dan menurut aku antara cheese sama krimnya tuh balance aja, jadi menurut aku ini enak sih. 10/10. Lanjut, ini dari yang Taco Club tadi, ini aku beli yang original. Menurut aku ini enak lagi. Kadang-kadang kan ada adonan takoyaki yang terlalu bertepung gitu kan, nah ini tuh enggak, teksturnya lembut dan di dalamnya tuh ada gurita atau octopus gitu deh. Sausnya juga enak, pas aja, nggak yang terlalu manis, jadi menurut aku ini oke sih, walaupun ini dingin ya, jadi kayak kebayang nggak sih kalau misalnya panas pasti lebih enak sih. 9/10. Lanjut, aku juga sering beberapa kali lihat di FYP namanya bungkusin. Jujur ini sebenarnya menunya banyak banget, cuma ini aku mau beli chicken nanban. Ini sih kayak tipikal comfort food aja, cuma ternyata menurut aku nothing special sih. Ini aku cobain kuahnya kayak kurang gurih sedikit. Ikan karaginya oke lah ya, lumayan juicy, tapi ini tak kenapa tartar sausnya tuh kayaknya agak flop karena menurut aku kayak kurang creamy. Rasa mayo, rasa telurnya tuh kayak kurang berasa, bahkan cenderung ke manis sih. Mungkin aku salah pilih menu kali ya, cuma ya balik lagi ini sesuai selera masing-masing. 5/10. Lanjut, ini aku FOMO aja sebenarnya pengen cobain matcha masan, padahal sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka seremonial matcha sih. Karena udah menghadang padatnya Blok M, jadi ya udah kita cobain aja deh. Jadi disclaimer dulu ya, ini nggak bisa disamakan sama selera aku. Aku cobain yang ube matcha, menurut aku ini matchanya bener-bener kental, pekat, bahkan ada hint pahit matchanya gitu loh. Cuma untung aja kebantu dengan ada ubenya yang lumayan manis dan ada crumble gitu sedikit, jadi oke lah ini 7,5/10. Cuma kalau kalian suka matcha yang bener-bener pahit dan pekat banget, cobain yang corn deh. Soalnya agak unik karena ada sensasi jagungnya gitu loh. Cuma ya balik lagi kan aku udah bilang sebelumnya, kayak aku tuh nggak terlalu suka ceremonial matcha, jadi nggak bisa dijadikan patokan sih ya. Terakhir, karena ini aku di Blok M dari sore sampai malam, akhirnya ini aku pengen mencoba rumah makan Lokin karena beberapa kali lewat di FYP. Tapi ini nggak di Blok M ya guys, jadi di luar. Tapi bisa jalan kaki kok karena nggak terlalu jauh. Ini aku cobain yang empal gentongnya dan ternyata ini lumayan enak. Kuahnya tuh mengingatkan aku dengan soto Medan. Kuahnya like aja, nggak terlalu kental banget, tapi bumbunya tetap berasa dan ini juga potongan dagingnya lumayan banyak, jadi oke lah ya ini 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
Hari ini ayo temenin aku cobain makanan lagi sering banget seliweran di sosial media aku akhir-akhir ini. Alright, jadi hari ini ayo temenin aku cobain makanan viral atau makanan yang sering banget seliweran di sosial media. Nah, yang pertama sebagai orang yang sering banget pesan fore, entah kenapa aku tuh gak pernah cobain truffle mushroom sandwich ini. Dan ini tuh sempat viral banget di threads karena katanya enak. Tapi lihat deh, ini jamurnya bener-bener gendut-gendut dan banyak banget. Oh ya, by the way, disclaimer dulu, aku emang bukan yang terlalu suka banget sama truffle, tapi masih bisa makan. Dan menurut aku ini enak lagi karena rotinya bener-bener lembut, jamurnya banyak, creamy, ada truffle-nya tapi nggak yang strong-strong banget, jadi kayak cocok untuk aku yang masih bisa enjoy dengan truffle. Tapi jauh lebih enak lagi kalau kita makannya pakai saus sambal sih, jadi kayak ada pedes-pedesnya, bukan hanya creamy truffle doang. Apalagi ini diminum pakai berry manuka, aduh enak banget deh, 8,5/10. Lanjut, ini juga sering banget seliweran di FYP aku sama di beranda Instagram, crispy kreme. Ini tinggal beli aja yang sugar glaze, terus tinggal dipanasin aja di atas pan kayak gini sampai warnanya agak golden brown dan udah deh jadi. Rasanya ya sesuai dengan ekspektasi aku sih, creme brulee gitu ya, jadi kayak manis gula, ada hint-hint pahitnya sedikit karena mungkin agak gosong sih ini. Cuma ini jadinya waktu dimakan lumayan lengket-lengket gitu loh di mulut, dan jadinya nggak terlalu berongga gitu karena mungkin dipanasin kali ya. Tapi ya overall oke lah ya kalau mau dicobain, 7,5/10. Lanjut, ini juga sempat viral banget di thread, namanya winter melon milk tea. Ini beli di Koi ya guys. Ini tuh menurut aku rasanya ya kayak teh kundur yang biasanya ada di lebaran itu dan dicampur susu. Tapi surprisingly emang rasanya tuh kayak cocok dan nyambung aja, manis seger. Nah, aku pesennya gulanya 70% ya, masih lumayan kemanisan, dan jujur ini brown sugar jelly-nya manis banget. Tapi overall enak sih tetep ya, 8/10. Terakhir aku juga penasaran sama burger yang sering banget seliweran di FYP. Karena katanya banyak yang bilang enak, ini aku pesen yang Valkyrie. Ini sih emang padet banget, isinya ada beef patty, jamur, keju, bawang bombay. Sebenarnya jujur sih ini semua ingredients-nya enak, cuma tak kenapa menurut aku kayak kurang flavor gitu loh, kayak kurang asin, kurang gurih, kurang lada, dan kurang saus juga sih menurut aku, jadi kayak agak kering sedikit. Kayak menurut aku agak kurang nendang gitu loh rasanya. Apa mungkin memang ini American style kali ya? Ini balik lagi ke selera masing-masing, 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Kira-kira kalian udah pernah cobain yang mana? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Seharian ini Aik temenin aku hanya boleh makan makanan serba pedas yang ada di rumah. Alright, jadi hari ini Aik temenin aku makan makanan serba pedas yang cuma ada di rumah aja. Nah, sebenarnya aku tuh lagi kepengen banget makanan ayam gebuk, cuma kali ini aku pengen cobain pakai nugget aja karena penasaran. Di TikTok aku tuh lagi rame banget yang bikin ini. Nah, kebetulan di rumah ada stok nugget crispy Kenzler. Jadi tadi udah aku goreng sampai mateng ya. Nah, ini aku lagi bikin sambelnya. Nah, diulek aja semua bahannya sampai udah halus. Baru deh kita siram pakai minyak panas. Lalu pindahkan nugget yang udah digoreng di atas cobekan sambal gepuk. Ratain sambelnya dan tinggal digebuk-gebuk, dan nugget Kenzlernya tuh tetap crispy loh nuggetnya dan gak hancur. Best banget sih ini. Terus tinggal di plating deh. Ini aku pakai timun kalau goreng, dan tada, udah jadi deh. Tada, udah jadi. First bite. Tebal banget. Oh my god, bener-bener enak banget. Real ini sih nggak perlu jago masak buat bikin menu ini. Modal goreng nugget dan gebukin pakai sambal udah jadi, dijamin anti gagal. Gimana enggak, nasi ketemu nuggetnya super meaty, tebal dan juicy, ketemu lagi sama sambal gepuknya. Literally comfort food, enak banget. Fix ini bukan cuma hacks menu asal-asalan ya. Nugget crispy Kenzler dipakein sambal gepuk tuh gong banget sih enaknya. Mau cobain yang lain pun ujung-ujungnya juga balik ke nugget Kenzler lagi. Karena dimakan pakai sambal apapun nggak pernah gagal, bener-bener enak banget. Kalian wajib recook, aku rating 10/10. Lanjut, tadi aku ada nitip juga sama mama aku, terserah deh mah pilih apa aja yang pedes. Ternyata dibeliin cilok dong. Cuma ternyata rasa ciloknya agak kurang sih. Dan ini juga sambelnya pedes banget, lebih kayak ke saus sama cabai setan gitu sih. 5/10. Lanjut, di rumah cuma ada mie, ya udahlah ya kita masak aja. Ini tinggal cemplung-cemplung, tambahin telur, saus sambal sama kecap. Udah jadi. Untuk rasa sih enak banget ya. Bukan hanya gurih tapi juga ada pedes, manis, dan juga ini mie nggak terlalu banyak, jadi enak. 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu. So far makanan pedes hari ini yang wajib banget kalian cobain itu nugget sambal gepuk sih guys. Karena emang seenak itu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Cobain menu-menu di Roti-O. Alright, jadi hari ini ayo temenin aku cobain beberapa menu di Roti-O. Karena kebetulan juga lagi ada campaign Roti-O X Grab. Nah, buat ke outletnya, ini tadi aku pesan Grab Bag dulu ya. Nah, ini dia nih guys, kita bisa klaim paket Roti-O X Grab gratis dengan pesan Grab Bag. Caranya pesan Grab Bag kemanapun tujuan kalian. Mampir ke outlet Roti-O terdekat sejabodetabek, lalu bisa scan QR atau buka fitur Dine Out untuk cek dan klaim voucher Rp0 untuk dapetin Roti-O original dan kopi butterscotch aren latte. Udah deh, gampang banget kan? Nah, kalau udah nih
tinggal tunjukin aja barcode-nya ke kasir. Ingat ya, cuma dari tanggal 22 Juni sampai 22 Juli 2026 aja. Syarat dan ketentuan berlaku, jadi jangan lupa cobain. Nah, pertama aku pengen cobain roti O dan kopi butterscotch-nya. Ini kopinya lumayan strong sih ya ternyata. Manisnya cuma dari butterscotch sausnya, tapi lumayan enak. Lanjut ada roti original, ini sih nggak perlu diraguin lah ya, enak banget. Coffee crust di luarnya itu lumayan tebal dan wangi, plus juga ada asin-asin gurih dari butter di dalamnya. Next ini aku juga cobain menu-menu roti O lainnya. Ini aku udah cobain rainbow sundae. Ini ice cream vanilla, terus di bawahnya ada corn dan di atasnya dikasih berry sauce dan juga ada bobanya, dan bobanya tuh lucu kayak pecah-pecah di mulut gitu loh. Di asem, manis, creamy, enak deh. Terus mau cobain pastry-pastrynya juga. Pertama ada butter croissant. Lihat deh, ini shiny banget ya. Ternyata enak banget, buttery, terus juga dia teksturnya ringan aja, flaky, tapi tetap lembut. Next ada tuna pastry. Nah kalau yang ini bedanya di dalamnya ada isian tuna sama mayonya, jadi lebih creamy, gurih, enak banget deh. Oke deh guys, segini aja dulu. Ingat ya, jangan lupa klaim voucher Rp0 di Roti O X Grab di outlet Roti O terdekat se-Jabodetabek. Bye bye.